Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Moderator, yakni Bapak Fuad Zarqawi beserta tim. Yang kami banggakan adik-adik kelas 7 MTS NU TPS Kudus. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan tholabul ilmi, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih salaf, ya, ini melanjutkan bab istinja. Namun sebelum itu seperti biasa kita kirim Fatihah supaya apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, thumma ila hadrati jami'il muassisina fi madrasatina tasyfiqut tulab, thumma ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Ahmad bin Husain Abi Syuja wa usulihim wa furu'ihim, ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semua yang sudah punya kitabnya bisa dibuka. Faslun wal istinja'u. Bisa dilihat juga di layar masing-masing supaya disimak dan dimaknani. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal istinja'u. Faslun ay hadha fasl. Tawi iki iku ana fasal suwiji. Wal istinja'u utawi istinja. Cewek. Wal istinja'u utawi istinja. Wajibun iku wajib. Wajibun iku wajib minal bauli sangking arae nguyah. Minal bauli sangking arae nguyah wal ghaiti lan ngising. Wal afdalu tawi kang luweh utama. Wal afdalu tawi kang luweh utama ayyastanjiya iku yento istinja sapa wong. Wal afdalu tawi kang luwih utama ayyastanjiya iku yento istinja sapa wong bil ahjari kelawan pira-pira watu. Bil ahjari kelawan pira-pira watu. Thumma yujbi'a nuli ngetutake sapa wong. Thumma yujbi'a nuli yento ngetutake sapa wong ha ing pira-pira watu. Ha ing pira-pira watu bil ma'i kelawan banyu. Bil ma'i kelawan banyu. Wa yajuzu lan wenang. Wa yajuzu lan wenang ay yaktasira apa yen to ngringkes sapa wong. Wa yajuzu lan wenang ay yaktasira apa yen to ngringkes sapa wong alal ma'i ing atase banyu. Alal ma'i ing atase banyu au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu. Au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu.
Yang kau kang bisa dadi bersih yang kau kang bisa dadi bersih bihinna kelawan telu pira-pira watu, telu watu ya. Bihinna kelawan telung watu al mahallu apa panggonan, al mahallu apa panggonan. Faida arada mongko ing dalem nalikane karep sapa wong. Faida arada mongko ing dalem nalikane karep sapa wong sing istinja. Faida arada mongko ing dalem nalikane karep sapa wong al iktisara ing ngeringkes. Al iktisara ing ngeringkes ala ahadihima ing atase salah suwijine watu lan banyu, ala ahadihima ing atase salah suwijine watu lan banyu, fal ma'u mongko utawi banyu, fal ma'u mongko utawi banyu afdalu iku luweh utama, afdalu iku luweh utama. Tak terangke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal istinja'u. Ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadi rutinitas kita semua ya. Karena ini terkait dengan kebersihan. Istinja, cara Jawane cewek. Istinja adalah kegiatan membersihkan kotoran dari bagian tubuh setelah buang air kecil atau buang air besar. Cewek, bahasa Indonesia nih cebok ya, sama. Istinja itu hukumnya wajib. Wajib karena ini terkait dengan kebersihan diri sendiri dan nanti juga kaitannya dengan ibadah juga, yang mana ketika kita ibadah itu harus suci. Seperti sholat itu kan badan kita harus suci. Maka istinja hukumnya wajib setelah buang air kecil atau buang air besar. Wajib. Istinja ini itu boleh menggunakan dua alat ya. Istinja boleh menggunakan air atau batu yang suci. Boleh menggunakan air, tetapi kan kebanyakan dari kita semua saya yakin kalau istinja atau cebok itu sering-seringnya itu menggunakan air ya. Ya. Boleh menggunakan air, kalau misalnya tidak ada air boleh juga menggunakan batu yang suci. Batu yang suci. Tetapi kalau kita kalau ingin yang lebih utama, yang paling utama istinja itu dilakukan dengan dua kali tahapan. Yang pertama menggunakan batu terlebih dahulu. Batu ditempelkan, gerak-gerakkan di tempat dubur atau kubul ya. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan air yang suci menyucikan. Itu yang paling utama. Menggunakan batu terlebih dahulu, baru menggunakan air. Digebyur, nek cara Jawane digebyur ke. Jika harus memilih antara menggunakan air atau batu, misalnya harus memilih ya, pengen memakai air atau memakai batu, maka yang paling utama adalah menggunakan air. Tetap yang paling utama adalah menggunakan air. Kalau menggunakan batu itu ada beberapa syarat ya. Harus 3 kali, syaratnya harus 3 kali batu, 3 kali menggunakan batu. Boleh 3 batu atau 1 batu yang memiliki 3 sisi. Batu kan memiliki beberapa macam-macam bentuk ya. Ada yang cuman bentuknya sisinya 1, yang lancip tuh loh, yang lancipnya itu 1. Ada yang lancipnya 3 atau bahkan lebih.
Intinya kalau memakai batu itu harus minimal 3 kali, membersihkannya 3 kali. Boleh memakai 3 batu, 3 buah batu, boleh juga menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Tuh. Jadi fikih itu ada alternatif lah. Misalnya istinja tidak ada air, boleh menggunakan batu. Tetapi biasanya memang menggunakan air. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wayastanibu lan ngedohi sapa wong. Wayastanibu lan ngedohi sapa wong sing istinja. Wayastanibu lan ngedohi sapa wong istiqbal al-qiblati ing madhep kiblat. Istiqbal al-qiblati ing madhep kiblat. Wastidbaraha lan mungkuri kiblat. Wastidbaraha lan mungkuri kiblat fis sahra'i ing dalem ora-ora. Fis sahra'i ing dalem ora-ora. Wayastanibu lan ngedohi sapa wong. Wayastanibu lan ngedohi sapa wong al baula ing nguyuh. Al baula ing nguyuh wal ghaita lan ngising. Fil ma'i ing dalem banyu. Fil ma'i ing dalem banyu ar-raqiti kang genang, kang tergenang. Tergenang ki artinya boten ngalir. Mun. Wa tahta syajarati lan ing dalem ngisore wit. Wa tahta syajarati lan ing dalem ngisore wit. Al-musmarati kang woh. Pohon yang berbuah. Wa fit tariqi lan ing dalem dalan. Wa fit tariqi lan ing dalem dalan. Wadzilli lan panggonan ayub-ayub. Wadzilli lan panggonan ayub-ayub. Wala yatakallamu lan yento ora guneman, ora ngomong sapa wong. Wala yatakallamu lan ora guneman sapa wong alal bauli ing atase nguyuh. Wal ghaiti lan ngising. Wal ghaiti lan ngising. Wala yastaqbala lan yento ora madhep sapa wong. Wala yastaqbala lan yento ora madhep sapa wong asyamsa ing srengenge matahari. Asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Wal qamara lan rembulan. Wala yastadbara lan yento ora mungkuri sapa wong. Wala yastadbara lan yento ora mungkuri sapa wong huma ing karone syams wal qamar. Tak terangke. Di dalam masalah istinja ada beberapa hal yang dilarang. Ada beberapa hal yang dilarang. Dilarang berarti jangan sampai nanti dilakukan. Nih, larangan terkait dengan istinja. Yang pertama adalah menghadap kiblat. Kiblat yang sekarang ya. Kiblat sekarang apa? Ka'bah ya, bangunan Ka'bah. Dilarang ketika kita istinja menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini cara Indonesia kiblatnya berarti arah ke barat agak ke utara ya. Nah, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat yang mana tanpa ada penghalang di area terbuka. Misalnya ketika buang air kecil di lapangan yang luas, tidak ada penghalang. Di depan tidak ada penghalang, di belakangnya juga tidak ada penghalang. Jadi gampangannya los, tempatnya itu los.
yaitu tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi ada juga misalnya ada kulah atau WC, yang WC itu menghadap kiblat, itu boleh atau tidak? Tidak masalah, karena WC itu kan biasanya ada penghalangnya, ono lawangnya kan, ada pintunya, jadi tidak masalah. Yang tidak boleh ketika berada di area yang terbuka, tidak ada penghalangnya, itu tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian yang kedua yang tidak boleh lagi adalah kencing atau buang air kecil atau buang air besar di air yang menggenang, air yang diam. Jadi misalnya ada lubang ada apa namanya air, tetapi tidak mengalir, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh lagi, buang air kecil di bawah pohon yang berbuah, nguyuh neng ngisore wit kan, nggak oleh. Nek ujuk-ujuk ana jine disamber, nggak ngerti nggak boleh. Kencing di bawah pohon tidak boleh. Kemudian kencing di jalan umum, apalagi di jalan umum, tidak boleh. Jalan yang dilalui oleh banyak orang. Pemenah wong nek sing isin itu kan nggak mungkin toh nguyuh ning dalan. Kemudian yang kelima yang tidak boleh lagi adalah kencing di tempat untuk berteduh. Ya, termasuk tadi di bawah pohon atau di temboknya rumahnya tetangga misalnya. Ojo ngasek. Kemudian yang keenam yang tidak boleh lagi, buang air kecil di lubang yang ada di tanah. Biasanya kalau ada apa namanya lubang, yang mana lubang itu biasanya dibuat oleh cacing. Cacing kan senengannya melebu tanah. Kok jadi uyoi, nggak boleh. Nggak boleh buang air kecil di lubang yang ada di tanah. Siapa tahu di lubang itu ada hewan-hewan ya. Hewan-hewan semacam cacing, kelabang dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang tidak boleh lagi, jangan sampai dilakukan adalah ketika kita buang air kecil dan atau buang air besar itu menghadap ke matahari atau menghadap ke rembulan. Itulah beberapa larangan yang terkait dengan istinja, dan semoga kita mulai dari hari ini jangan sampai melakukan larangan-larangan tersebut, supaya apa yang kita pelajari ini benar-benar bermanfaat ya. Dan juga ada hikmahnya. Kita apa namanya? Menghindari larangan-larangan ketika istinja, ketika cebok ya. Baiklah, itu dulu keterangan tentang istinja atau cebok. Semoga kita bisa mempraktekkan di apa namanya di waktu setelah ini. Sekian dari saya cukupkan sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Oji ini. Itu tadi yang sudah diterangkan sedikit tentang istinja. Tidak boleh istinja sembarangan tempat. Nah, karena kita hidup di dunia ini tidak hanya kita sendiri, ada makhluk hidup yang lain dan mempunyai rumah sendiri-sendiri. Nah, jadi kalian jangan sampai istinja sembarangan. Nah, kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat chat, atau yang mau berbicara bisa raise hand. Wah, banyak ini. Kalau fikih itu biasanya emang banyak pertanyaannya ya. Ini yang pertama dari Muhammad Haidar Agnia. Istinja menggunakan selain batu, air wonten malih. Terus yang kedua Iqbal Alfarizi. Assalamualaikum. Kalau menggunakan batu, apakah batunya harus besar? Nah, itu yang kedua. Terus dari Raditya Noval.
Pak, kalau kencing di pohon nggak berbuah niku boleh. Yang keempat, seumpami kula mboten ngertos kiblate niku kula teng padang luas niku pripun? Artinya niku ya, sudah itu tadi berarti ada 4 pertanyaan. Baiklah, terima kasih bagi anak-anak yang sudah bertanya. Langsung saya ropel ya jawabannya. Jadi terkait istinja, apakah boleh selain menggunakan air dan batu apakah boleh? Bisa, asalkan benda yang digunakan istinja itu keras, bisa membersihkan dan bukan termasuk barang yang dihormati. Contohnya apa? Kayu misalnya. Kalau misalnya nggak ada batu, kayu pun nggak masalah, kayu. Yang penting keras, kayu, terus apa lagi yang keras? Sementara kayu ya, contoh yang lain. Ranting pohon itu. Ranting pohon bisa. Yang penting keras, tidak lembek, tidak gampang cair. Yang penting keras lah. Dipegang tuh padat, keras. Dan bukan termasuk benda yang dihormati. Benda yang dihormati itu contohnya tulang, balung, nggak boleh istinja pakai balung, nggak boleh. Kemudian terkait batu, jika istinja menggunakan batu apakah harus besar? Ya tidak harus, sementing bisa membersihkan saja. Nek kebesaran malah nggak masuk, makanya kabotan terlalu berat kalau kebesaran. Yang penting yang sedang-sedang saja batunya, yang penting bersih, suci, seperti itu. Kemudian apalagi tadi? Pohon yang nggak berbuah boleh ya. Kalau buang air kecil di pohon yang tidak berbuah juga tidak boleh, karena itu pohon itu juga termasuk tempat yang digunakan untuk berteduh juga. Jadi intinya di bawah pohon, kencing di bawah pohon itu tidak boleh. Nah, di tepi jalan umum juga tidak boleh. Oh ya. Dan apa lagi? Terus tadi kalau tidak ngerti kiblatnya, dia di padang luas nggak ngerti kiblatnya. Kalau untuk orang yang tidak mengetahui kiblatnya mana, maka dia tidak terkena hitop ya, karena tidak tahu. Bahkan semua hukum di dalam fikih jika tidak tahu ya tidak apa-apa. Kalau memang benar-benar tidak tahu, tidak masalah. Kalau pura-pura tidak tahu nggak boleh memang. Atau misalnya hanya mengetahui, intinya kan kalau di Indonesia itu kan arahnya ke barat, berarti ya jangan menghadap ke barat gitu loh. Jangan menghadap ke barat tapi menghadap ke timur. Kan ada titenan matahari ya. Kalau kita bisa melihat matahari, tentunya kita bisa melihat arah mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Seperti Terus itu. Ini ada terakhir, menawi buang air besar klosete sampun madhep arah larangan wau pripun. Baiklah, tadi kan saya jelaskan yang paling terakhir bahwasanya tidak boleh menghadap kiblat di tempat yang luas. Kalau kloset atau WC yang menghadap ke kiblat itu tidak masalah, karena kloset atau WC itu biasanya ada pintunya, ada penghalangnya. Jadi tidak masalah. Boleh-boleh saja. Baiklah, mungkin sudah cukup kan ya. Baiklah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.